Saya Ahmad Ibrahim dengan NIM 18051204036. Saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Ya, cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Langsung kita mengidentifikasi cybercrime ya, berdasarkan jenis aktivitas, motif kejahatannya, dan sasaran kejahatannya. Ya, berdasarkan jenis aktivitasnya, sebagai contoh cybercrime deface. Ya, deface adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada suatu server atau website. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem keamanan yang ada di dalam sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh defacer. Nah, deface juga termasuk dalam tindakan kriminal karena dengan sengaja melakukan perubahan pada web seseorang tanpa izin, dan biasanya pelaku defacer ini melakukannya hanya untuk iseng, kadang juga untuk pamer skillnya. Lalu ya ada juga yang mencuri data dan menjualnya ke pihak lainnya. Dan ya, contoh kasus dari defacer ini pernah terjadi di Indonesia saat pemilu tahun 2004. Ini pada tanggal 17 April 2004, Dhani Hermansyah melakukan deface dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buah dalam website www.kpu.go.id ya. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu menjadi berkurang. Dengan berubahnya nama partai di dalam website, maka bukan tidak mungkin angka-angka jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman atau ya tidak, dan bisa diubah. Modus dari kejahatan ini adalah mengubah tampilan dan informasi yang terdapat pada website tersebut. Dan motif dari kejahatan defacer ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja mengubah tampilan dan informasi dari website. Lalu sasaran kejahatannya yaitu pada sistem elektronik atau website milik pihak lain, entah itu milik suatu individu, perusahaan, organisasi, ataupun pemerintah. Dalam Undang-Undang ITE tentang defacer, pelaku defacer akan dikenakan pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem informasi milik orang lain dengan cara apapun. Lalu ayat kedua, pasal 30 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari elektronik dan atau dokumen elektronik. Lalu ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, bisa cracking, hacking, atau illegal access. Lalu pada pasal 46 ya, pada pasal 46 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
pasal 30 ayat 1 tadi dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Lalu pasal 46 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta. Lalu pasal 46 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat 3 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Ya, dari yang kita identifikasi tadi diketahui bahwa jenis aktivitas device ini memiliki motif kejahatan yang murni kejahatan atau kriminal, dan sasaran kejahatannya yaitu sistem elektronik atau suatu website milik orang lain ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.